Nah, teman-teman mahasiswa, sekarang kita membahas persoalan yang ini. Nah, ini adalah bendungan yang memiliki ketinggian permukaan air. Jadi ini permukaan air ya. Ini permukaan air. Terus saya tebalkan ya. Oke. Di permukaan air. Ya, jadi ketinggian dari dasar ini ke dari dasar ini ya, ke sini ini adalah 100 meter. Itu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya yang dialami oleh bendungan ini? Ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita mesti harus mengingat dulu tentang berapa tekanan yang terjadi di bawah permukaan air ya. Jadi ini air ya. Nah, ini adalah air. Ya. Jadi kita mesti mengingat berapa tekanan yang dialami jika pada kedalaman tertentu di bawah permukaan fluida. Nah, jadi misalnya ini fluida. Ya, jadi ini misalnya fluida. Nah, berapa tekanan yang dialami di titik ini? Jadi misalnya kedalaman ini itu adalah H, maka tekanan di titik ini itu sama dengan Rho kali G kali H. Ya. Rho ini adalah massa jenis atau densitas ya, atau kerapatan. G ini adalah percepatan gravitasi. Sedangkan H ini kedalaman. Ya, jarak dari permukaan ke dalam sini. Nah, sekarang kita eh, pada prinsipnya bahwa kanan itu memberikan gaya ke semua arah. Ke semua arah secara tegak lurus. Misalnya kita punya wadah ya, ini wadah, isinya fluida ini, kemudian di sini ada batu ya, katakan begitu. Nah, fluida ini itu akan memberikan tekanan ke semua arah. Ini tekanannya ke arahnya ke sini, ya, ke sini, sini, itu. Ini juga sama, ya akan memberikan tekanan juga ke sini. Arahnya tegak lurus dengan permukaan benda. Ya, ini juga ke sini, nanti di bawah sini, di wadahnya ini juga akan memberikan tekanan ke bawah. Nah, dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini, kita akan tahu bahwa semakin dalam, semakin jauh dari permukaan, tekanannya akan makin besar. Jadi di dalam sini itu tekanannya akan lebih besar daripada di titik ini. Ya, demikian juga ini tekanan di sini ini lebih kecil daripada tekanan di sini, ya. Itu.
Nah, jika fluida itu mengenai suatu benda seperti ini, maka tekanan yang dialami itu seperti ini. Ya, di sini itu yang paling besar, kemudian ini lebih kecil, ya, itu seterusnya. Nah, maka bentuknya ada seperti ini. Ya. Maka daerah yang mendapat tekanan paling besar itu adalah di sini. Ya, ini paling besar. Sedangkan di sini P-nya sama dengan 0. Ya, ini paling besar P di sini ya. Oke. Nah, sekarang ini akan kita terapkan ke sini. Nah, tekanan ini tidak hanya seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya wadah, nah wadah seperti ini, ya seperti ini ya. Maka tekanan akan sama. Ya, ini juga akan mengalami tekanan seperti ini. Yang di sini tekanannya paling besar. Ya, tuh ini juga sama tekanan di sini paling besar. Ya, sekarang ini kita terapkan ke sana. Nah, kalau ini kita lihat dari depan, ini tingginya ya, tinggi tinggi permukaan airnya tadi itu adalah sebesar dia, sehingga tekanan di bawah sini P, ya tekanan ini P sama dengan rho kali G kali H. Itu. Nah, kalau kita lihat dari depan, ya, kemudian kita buat orientasinya itu ke sana adalah Y itu ya. Nah, lebar dari bendungan ini itu adalah W. Tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi kita sudah tahu bahwa P itu sama dengan F dibagi A. Sehingga nanti F itu sama dengan P kali A. Nah, sekarang kita andaikan di permukaan itu ada, kita ambil spesimen yang kecil itu ini adalah DJ ya. Sehingga permukaan ini itu adalah DA. Ya, di mana DA itu sama dengan W kali DY. Ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan ini. eh, Luas DA, maka gaya yang dialami oleh luasan sebesar DA itu sama dengan sebesar P dA. Nih ya. Nah, kita sudah tahu juga bahwa P itu sama dengan
Rho G H. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan F itu. Berarti F itu sama dengan integral df, di mana ini ya, pada ketinggian dalaman H gitu ya, dan 0 ini sama dengan integral rho G H dikurangi Y ya, kali W dy. Nah, coba kita perhatikan ketinggian ini. Nah, saya ganti dulu warnanya ya. Saya ganti dulu warnanya. Nah, kita perhatikan kenapa muncul H-Y ini. Ya. Jadi tekanan yang dialami di daerah DY ini, itu adalah ini ketinggiannya H, ya, karena di sini H. Sementara di sini ini adalah Y. Ya. Dengan demikian nanti P yang ada di sini, P di sini itu sama dengan Rho kali G kali H min Y. Tuh. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sehingga kalau kita teruskan, F itu sama dengan integral. Di sini Y sama dengan H dan Y sama dengan 0 integralnya ya. Rho kali G kali H Win DJ dikurangi integral Rho G Y W DJ. Ya, ini sama ya. Di sini tetap Y sama dengan H dan di sini Y sama dengan 0. Ya. Nah, integralnya ya, kalau kita selesaikan berarti nanti ini rho G W Y kuadrat. Oh, maaf kan. Tapi ya, supaya lebih jelas nih, saya tambahkan. Nah, gini, uh, yang ini ya, yang ini coba kita selesaikan supaya lebih jelas. Ini saya hapus. Oke. Yang ini saja, ya, itu adalah kalau kita selesaikan itu adalah rho G H kali W. Ya. Di sini H min 0. Ya, jadi ini
ini adalah batas atasnya, kemudian ini, nah, oke. Sehingga hasilnya di sini sama dengan, jadi F ini sama dengan rho G W H kuadrat. Ya, jadi ini H kali H itu kuadrat. Ya, oke. Nah, berikutnya ini akan dikurangi dengan ini, ya. Nah, ini kalau kita pisahkan, kita pisahkan yang konstanta ini, rho G W, ya, integral Y dy. Nah, kalau ini kita selesaikan, ya, kita selesaikan di sini. Ini adalah H, ya. Kemudian di sini nol. Ya, kalau kita selesaikan, maka hasilnya adalah rho G W H kuadrat dikurangi rho G W. Ya. Nah, Y dy, kalau ini kita integralkan, kita selesaikan menjadi setengah H kuadrat. Ya, jadi ini dikalikan setengah H kuadrat sama dengan setengah rho G W H kuadrat. Oke, ya, ini ya sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan angka-angkanya. Kita pakai merah ya. Iya, F itu sama dengan setengah rho G W H kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Setengah, ya. Rho air kita sudah tahu, rho air itu adalah 1000 kilogram per meter B, ya. Kemudian G itu adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, ya. Sedangkan W, ya, W itu kalau di sini itu sebenarnya adalah lebar dari bendungan, ya. Jadi kalau ini kita tarik ke sana, ya, ini bendungan. Nah, inilah W. Ya, iya, seperti ini. Jadi kalau kita bendungan, kalau kita lihat dari depan sini, ini
penampakannya seperti ini. Oke, kali W ya, karena W tidak diketahui. Kemudian dikalikan dengan H kuadrat. 100 meter kuadrat. Ya. Nah, tinggal dihitung. Coba kalau kita hitung ya. Bentar. Jadi 1000 kilogram per meter kubik dikalikan 9,81 dikalikan 100 meter persegi ya, 10.000. Oke. Nah, 98,1 ini ketemunya 98,1 kali 10 pangkat 6 kali W Newton ya, sangat besar. Nah, jadi nanti berapa besar gaya yang akan diberikan oleh air ya, ini ya, F ini itu adalah sebesar 98,1 kali 10 pangkat 6 W. Makin lebar nanti makin lebar bendungan, maka gaya F makin besar. Gitu ya, ini jawabannya 98.100.000 kali W Newton. Atau bisa juga kita tuliskan 98,1 kali 10 pangkat 6 Newton per meter lebar dari bendungan. Ya, saya kira cukup ya. Nanti silahkan dikerjakan ulang. Ya.